teman-teman, siap-siap ya. Kita mau sekolah minggu. Ikuti ya sampai selesai. Shalom adik-adik. Oke. Sudah lama kita nggak ketemu nih. Wah bener banget, kita sudah lama ya Kak ya. Iya. Sudah berapa bulan? Sudah 4 bulan ya Kak? 3 bulan, 4 bulan. Oh iya, oke. Gimana nih Kak saya kabarnya? Luar biasa sekali. Kalau Kak Valen sendiri gimana nih? Puji Tuhan sehat selalu nih Kak. Puji Tuhan. Oke teman-teman yang di rumah nih, gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja Oh kan? pasti. Tetap semangat? Tetap harus semangat. Kayaknya kurang semangat gitu ya. Oke, ketika nanti Kak Cayo berkata, apa kabar? Kita harus dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, coba ya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita coba ya sekali lagi. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, yuk mari kita mau puji Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Kau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan dengan semangat? Siap. Kak Cayo ulangi nih, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes. Kok lemes banget ya. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes. Nggak seru kan kalau Kak Cayo sama Kak Valen di sini cuma berdiri berdua. Nanti terus ada Kak Kevin, ada Kak Chelsea, tapi teman-teman yang di rumah enggak berdiri. Oke, kita mau berdiri yang di rumah, kita mau berdiri juga, oke? Yuk berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan, cari pasangan dua-dua. Mungkin kalau yang di rumah ada kakak, ada adik, ada papa atau mama, diajak, oke? Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin? Oke, ikutin Kak Cayo dan Kak Valen di depan, oke? Kabar, mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, memuji Tuhan. Apa kabar, mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, memuji Tuhan. Lebih semangat. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, memuji Tuhan. Putar, memuji sekali lagi. Putar, memuji Tuhan. Waduh, capek teman-teman? Enggak ya, tentunya enggak. Sudah lama banget nih kita enggak memuji Tuhan. Oke, kita mau nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Tapi sebelum kita mau nyanyi lagu itu, ketika nanti ada kata besar, kalian harus sambil lompat, oke? Besar, lompat, oke? Teman-teman sambil apa ya ini namanya? Membuka tangan kalian, membuka. Itulah pokoknya ya. Oke, kita mau muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, yuk. Ayo kita tepuk tangan ya. Allah di tengah, ayo siap. Besar, Dia sedangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di ayo siap. Besar, sekali lagi. Besar, ayo besar dari awal ya. Tuhan Allah Di tengah kita besar, Dia sedangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sekali lagi besar.
besar, besar, besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Masih mau muji nama Tuhan lagi, amin? Pasti mau. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan Allah kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kita mau nyanyi lagu ini lagi. Setinggi-tingginya langit, yuk semuanya bisa lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gak bisa berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yuk mari kita mau duduk diam, mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau merenungkan kasih Tuhan. Kecilku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau dengan sungguh-sungguh menyanyikannya. Saat tangan kecilku mulai terbuka, dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu,
harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. mari kita bisa angkat tangan kita. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. mari adik-adik yang di rumah kita bisa mau nyanyi lagu ini. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan kalau sebentar Tuhan kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajari kami Tuhan duduk diam Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke teman-teman yang di rumah, kita mau menyaksikan film setelah ini, oke? Siap, sudah siap? Jangan ngobrol sendiri ya di rumah ya, ribut sendiri, oke?
Dulu kaki ayah juga sekuat kakimu. Ayah, biar aku bantu. Kau pikir ayah sudah terlalu tua untuk melakukan ini ya? Berikan itu pada ibumu. Bawa putramu, putra tunggalmu, Ishak, yang kau kasihi itu. Bawa segera dia ke tanah Moria, ke gunung yang akan kutunjukkan padamu. Lalu persembahkanlah dia sebagai kurban bakaran untukku. Belas kasih, pengorbanan. Ishak! Ishak! Aku tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Bagaimana bila Allah memintaku melakukan sesuatu yang tidak aku pahami? Ketika dia pertama kali bicara padamu di tanah nenek moyangmu, apa kau paham? Tidak. Tapi kau tetap patuh, tanpa tahu kenapa. Berapa jauh ke Moria? 3 hari perjalanan. Itu pun kalau Tuan kita sanggup. Tuan, mari saya bantu. Tidak perlu. Damai selalu bersamamu. Damai bersamamu.
Ayah, kenapa kita berkurban? Kita berkurban untuk ketaatan. Itu cara kita berdoa. Ayah tidak pernah lupa ketika kau lahir. Begitu khusyuknya ayah berdoa hari itu. Kau ini sebuah keajaiban. Kami berpergian melewati pepohonan di Mamre. Cuacanya panas terik. Ayah duduk di pintu kemah ayah. Ayah mendongak ke cakrawala. Ada 3 orang berpakaian putih. Ayah lari menemui mereka dan segera menyadari kalau itu bukan orang biasa. Siapa mereka? Mereka itu malaikat. Ayah undang mereka masuk dan kami siapkan makanan. Malaikat itu makan? Ya, benar. Makan. Salah satu dari mereka bertanya tentang ibumu. Dia berkata, ibumu akan melahirkan seorang anak. Tentu saja, kami pikir ini mustahil karena kami sudah tua. Bahkan ibumu tertawa. Lalu malaikat itu berkata pada ayah, kenapa tertawa? Adakah yang mustahil bagi Allah? Dan setahun kemudian kau lahir. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allahku, Allahku, kasihani aku. Allahku, kasihanilah aku. Allahku. Kalian tinggal di sini saja. Sekarang, aku dan putraku akan mencari tempat untuk berdoa. Kami akan segera kembali. Tuan. Apa? Ayah, Iya, putraku. api dan kayunya sudah ada. Tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan? Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba itu. Dia akan menyediakannya. Ayah,
sudah siap. Ayah? 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 Apa yang ayah lakukan? Ayah, jangan! Ishak, kamulah korbannya. Kenapa? Kenapa, ayah? Karena Allah berfirman bahwa ayah harus mengorbankan anak tunggal yang ayah kasihi, dan ayah percaya dia akan membangkitkanmu dari antara yang mati. Kenapa? Karena dia berjanji. Dia berjanji. Allahku, Abraham. 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 ini aku. Jangan kau arahkan lagi tanganmu pada putramu. Jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa kau takut pada Tuhan, karena tidak menolak untuk menyerahkan anakmu, anakmu satu-satunya, kepadaku. Ishak, anakku, putraku. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayah, lihat. Kita harus menamakan tempat ini Harus kita namai apa? Yehuwa Jireh. Apa artinya? Artinya Tuhan menyediakan. Selalu. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah melakukan ini dan rela menyerahkan anakmu, anakmu satu-satunya. Aku akan memberkatimu dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan olehmulah semua bangsa di bumi akan diberkati, karena engkau telah mentaati firman-Ku. Halo, shalom adik-adik.
Sudah saksikan tadi cerita filmnya tentang kisah Bapak Abraham. Nah, adik-adik, apa sih pelajaran yang kalian dapatkan dari kisah Abraham ini? Nah, kalau hari ini, Kak Norma ingin ceritakan kepada kita bahwa Abraham adalah bapak yang taat. Dia taat sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik perlu ketahui, kalau kita taat, maka itu adalah kunci berkat buat kita semua. Amin? Ya, adik-adik Kak Norma akan sampaikan ada 4 ketaatan yang merupakan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan bagi kita semua. Kunci yang pertama, ya, yaitu kita taat harus dengan segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita diberikan tugas, kita diberikan perintah sama papa atau sama mama atau sama bu guru, kita harus segera melakukannya. Jangan ditunda-tunda. Oke? Ya, itu kunci yang pertama. Kita mesti harus segera melakukan ketaatan. Kunci yang kedua, yaitu kita taat itu harus sampai tuntas. Kerjakannya jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, tapi harus sampai tuntas. Itulah ketaatan. Nah, Abraham pun dia taat, dia kerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia sampai tuntas. Oke, adik-adik mau kerjakan dengan tuntas? Nah, itu adalah bagian dari kunci ketaatan. Dan itulah kunci berkat bagi kita semua. Amin. Yang ketiga yaitu kita harus taat tanpa mengeluh. Ya. Kunci yang ketiga yaitu taat itu tanpa mengeluh. Jangan mengeluh. Ya, kadang-kala kalau disuruh sama mama atau sama papa, senantiasa mengeluh. Apa? Aku kan lagi kerjakan ini, aku kan lagi main game, aku kan lagi, sukanya mengeluh banyak hal. Kadang-kadang tidak mau melakukan apa yang papa perintahkan, mengeluh. Dia selalu, ngomel, mengeluh selalu terus. Nah, ini mengakibatkan orang itu tidak akan dapat berkat. Jangan mengeluh. Abraham tidak pernah mengeluh ketika dia diperintahkan untuk apa? Mempersembahkan anaknya. Satu-satunya yang dia kasih yaitu Ishak. Dia tidak mengeluh, dia tetap mengerjakan dengan tuntas, dengan segera, tanpa mengeluh, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga apa? Menjadi kunci berkat daripada ketaatan itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir, yang Kak Norma mau ceritakan, kunci yang keempat dari ketika kita taat, yaitu taat tanpa apa? Coba dibaca, tanpa menentang. Nah, adik-adik jangan menentang. Sukanya melawan. Siapa yang suka melawan? Coba angkat tangan. Oh, pasti tidak ada ya yang suka ya. Nah, Kak Norma percaya kalau kita tidak melawan sama orang tua, kita tidak melawan sama papa mama, kita akan menerima berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Kolose, kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 20. Berkata gini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, dalam segala hal kita mesti harus taat sama orang tua kita. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di dalam kitab apa? Kolose 3 ayat 20. Di situ dikatakan kepada kita. Sebagai anak-anak kita boleh belajar untuk taat. Seperti Bapak Abraham, dia taat sama perintah Tuhan. Tuhan memberkati Abraham. Tuhan tahu bahwa Abraham dia taat sama Tuhan. Bahkan anaknya satu-satunya yang namanya Ishak dia mau korbankan. Dia mau berikan bagi Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan melakukan berkat, Tuhan sanggup untuk membangkitkan yang mati. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan yang sakit. Tuhan sanggup untuk melakukan banyak hal. Sehingga apa yang terjadi ketika Tuhan melihat Abraham taat, dia lakukan dengan segera, dia kerjakan sampai tuntas, tanpa mengeluh, tanpa membantah sama Tuhan. Tuhan memberkati Abraham. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Abraham, jangan engkau membunuh Ishak. Tuhan sediakan apa? Ada domba yang disediakan untuk apa? Menjadi korban bakaran. Bahkan Tuhan janjikan kepada Abraham bahwa anak-anaknya seperti apa? Bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Adik-adik, kita mau belajar dari Abraham. Kita melihat juga kisah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri, dia taat kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus taat sampai kapan?
sampai mati di atas kayu salib. Dia kerjakan tanpa mengeluh. Tuhan pernah berdoa, Tuhan sekiranya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi apa? Biar kehendak Bapa di surga yang terjadi, bukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus, dia taat sama Bapa di surga. Dia lakukan dengan segera. Dia tuntaskan segala pekerjaannya di dunia ini. Bahkan dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Tuhan Yesus tanggung segala dosa kita. Amin. Itu karena apa? Karena ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Adik-adik mau jadi adik-adik yang taat? Ya, karena orang percaya kalau kita taat, kita mendapatkan kunci berkat dalam hidup kita. Bagi apa? Bagi masa depan adik-adik, masa depan kita semua, bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Saya mau berdoa buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar untuk taat kepada orang tua kami, kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus sendiri, di mana kami boleh belajar ketika kita taat melakukan dengan segera, dengan tuntas, tanpa mengeluh dan tidak membantah-bantah. Tuhan, kami percaya Engkau berkati kami anak-anak-Mu, Engkau berkati kami orang tua, Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus. Guru-guru sekolah minggu Engkau berkati Tuhan. Di masa-masa kami boleh ada di rumah, kami boleh belajar untuk taat kepada pemerintah. Kami boleh belajar untuk taat kepada orang tua kami. Supaya Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau memberkati kami, Engkau menjagai kami. Supaya kami boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Haleluya. Amin.